Ini adalah kelanjutan dari video part 1 sebelumnya. Di video sebelumnya, Yuji Itami yang gagal pergi ke pameran komik dan malah terjebak di sebuah insiden karena sebuah gerbang yang misterius muncul di tengah kota dan mengeluarkan makhluk-makhluk dari dunia lain, yang menyebabkan kekacauan sehingga mengharuskan Yuji Itami ikut berperang melawan musuh-musuh tersebut. 2. Ini akan menceritakan kisah Itami Yuji yang sudah masuk ke dunia lain melalui gerbang misterius tersebut dan memulai petualangannya di sana. Jika penasaran dengan kelanjutan kisahnya, silakan simak video ini sampai habis. Langsung saja yuk ke pembahasannya. Cerita berawal di dalam kekaisaran di dunia lain yang memperlihatkan orang-orang dari kekaisaran sedang mengadakan rapat membahas masalah perang dengan kerajaan Jepang. Di dalam rapat tersebut, Marcus Castle mencoba untuk menyudutkan Kaisar Board atas kekalahan dalam menyerang negara Jepang. Dia mengatakan bahwa telah kehilangan 60% pasukan yang ditugaskan untuk menginvasi negara Jepang dan bertanya bagaimana Kaisar akan membawa negerinya. Tapi Kaisar Board yang sangat pintar berbicara dan sangat licik itu langsung membalikkan keadaan dengan mengatakan semua kerajaan harus bersatu untuk mengalahkan negara Jepang dan merebut sumber daya yang ada di sana. Di samping dia didukung oleh seorang penasehat kekaisaran yang mengatakan harus membahas kekalahan dan merebut kembali gerbang yang sudah dikuasai tentara Jepang. Sang kaisar pun memerintahkan untuk membuat pasukan aliansi Gudo dan Rino untuk merebut kembali gerbang yang berada di Bukit Arnus. Sang kaisar pun mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para raja yang berkumpul. Di dekat Bukit Arnus, terlihat pasukan aliansi kekaisaran sedang dalam perjalanan sambil memantau sekitar. Dan akhirnya, pasukan Gudo dan Rino berkumpul menjadi satu dan membahas rencana untuk menyerang. Pemimpin pasukan aliansi mengatakan agar tenang, karena dia tidak melihat banyak musuh di atas bukit dan mulai meremehkan tentara Jepang. Dalam rapat itu, semua pemimpin pasukan divisi ingin segera menyerang pertama, dan terjadi perdebatan dan membandingkan kekuatan pasukannya. Keesokan harinya, pasukan Kaisar I pun mulai menyerang. Melihat itu, tentara Jepang langsung membordir mereka dengan bom martil dan tanks hingga tak tersisa. Melihat dari kejauhan, pemimpin pasukan dari aliansi terkejut dan mengira itu adalah erupsi dari Gunung Armos, padahal itu adalah bombardil dari tentara Jepang. Setelah sampai dekat, akhirnya mereka terkejut bukan main, karena yang mereka lihat adalah hamparan mayat dari pasukan Kaisar I yang berjumlah 1.000 orang. Perang pun berlanjut lagi dengan ketidakseimbangan karena pasukan dari kekaisaran hanya bisa bertahan dan menerima peluru dari senapan milik tentara. Setelah matahari hampir terbenam, pasukan dari kekaisaran mundur dengan cepat dan kembali ke tenda. Rapat pun diadakan lagi untuk membahas strategi. Salah satu pemimpin divisi mengatakan bahwa total pasukan yang sudah meninggal adalah 100.000, tapi belum bisa membunuh satu pun musuh. Ini membuat mereka frustasi dan mau mundur saja. Tapi pemimpin aliansi mengatakan dia mempunyai rencana baru yang dijamin bisa berhasil, yaitu menyerang di saat tengah malam. Dengan rencana itu, membuat semangat juang pasukan kembali pulih. Dan setelah tengah malam, pasukan kekaisaran pun mulai menyerang dengan berjalan bagaikan keong agar tidak terdengar oleh tentara Jepang. Tetapi malangnya teknologi canggih dengan mudah mendeteksi pergerakan mereka. Tentara Jepang pun meluncurkan roket yang terang agar pasukan musuh terlihat dan mudah untuk ditembak. Di pertempuran itu, kembali pasukan kekaisaran dibantai oleh tentara Jepang. Melihat cahaya peluru berterbangan di mana-mana, pemimpin aliansi lantas kehilangan semangat dan hanya berjalan ke depan dengan pasrah. Dia berpikir melawan adalah sia-sia. Keesokan paginya,
Burung bangkai berterbangan di mana-mana saat Yuji pergi menyelidiki hamparan mayat dari para pasukan kekaisaran. Yuji memungut senjata dari pasukan musuh dan bertanya pada rekannya, "Berapa orang yang sudah kita bunuh?" Rekannya pun menjawab, "Sekitar 300.000 orang." Dan Yuji pun tergeleng-geleng karena jumlah itu adalah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan peperangan di Jepang dengan negara lain. Cerita berlanjut di Kekaisaran. Perdana Menteri melaporkan hasil penyerangan di Bukit Arnus dengan kekalahan di pihak Kekaisaran dan jumlah yang meninggal adalah sekitar 300.000 prajurit. Terlihat sang kaisar tersenyum puas. Usut punya usut, ini adalah rencana dari sang kaisar untuk menghancurkan kerajaan yang bisa membahayakan posisinya dan menyuruh mereka untuk maju ke pertempuran. Bahkan sang kaisar memberi perintah untuk melenyapkan semua desa yang berada di kawasan Arnus. Di saat yang sama, putri dari sang kaisar masuk untuk berbicara dengan sang kaisar mengenai insiden di Bukit Arnus. Putri bertanya pada kaisar, apa yang dia lakukan bersantai-santai di sini tanpa adanya pergerakan untuk melawan atau rapat strategi untuk membalas kekalahan. Lantas sang kaisar pun berkata pada putrinya, "Lantas kenapa kamu masih di sini dengan pasukan mainan yang kamu pegang dan tidak pergi berperang?" Mendengar kata itu, sang putri pun merasa malu dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain di dunia nyata, negara Amerika sedang membahas masalah gerbang itu. Mereka bertanya apa yang dilakukan Jepang di sana. Dan mereka beranggapan bahwa Jepang akan segera kalah di peperangan itu. Jika nanti Jepang kalah, mereka akan mengirim pasukannya ke sana dan akan menjarah di dunia lain tersebut. Cerita berlanjut. Memperlihatkan Yuji yang diberi tugas baru untuk mempelajari budaya serta kebiasaan penduduk setempat. Yuji beserta anggota tim pengintai 3 langsung berangkat untuk mencari desa terdekat untuk diteliti dan dipelajari. Setelah perjalanan lama, akhirnya tim 3 menemukan satu desa terdekat. Desa itu bernama Desa Koda. Tim 3 dengan hati-hati mulai mendekati desa itu dan mencoba berinteraksi dengan penduduknya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka bisa berinteraksi dengan penduduk di sana. Tim 3 bertanya kepada penduduk di sana, lokasi desa lain di dekat desa Koda. Setelah mendapatkan informasi, tim 3 segera pergi dari desa Koda menuju desa selanjutnya. Tetapi sangat mengejutkan ketika mereka sampai desa itu sudah habis terbakar diserang oleh seekor naga terbang yang sangat besar. Melihat itu, tim 3 hanya bisa melihat karena sudah terlambat dan mustahil menembak naga tersebut dengan senjata seadanya karena sisik naga sangat keras. Setelah naga itu pergi, tim 3 berkeliling desa untuk mengecek korban dan menghitung berapa banyak bangunan yang ada di sana. Anak buah Itami Yuji melaporkan bahwa di sana ada sekitar 34 rumah dan jumlah korban di sana sekitar 17 orang. Itu adalah jumlah yang sedikit. Ketika Itami Yuji ingin mengecek air sumur, tiba-tiba timbaknya mengenai sesuatu di dalam sumur yang terasa seperti bukan permukaan air. Setelah dicek, ternyata di dalam ada seorang gadis elf yang pingsan di sana. Part 2 ini berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap upload anime favorit sobat. Terima kasih.